Pada hari ini saya akan memberikan tentang pembacaan foto BNWVP dari eh, segi radiologi. Jadi kita mulai saja. Eh, untuk BNWVP itu biasanya pemisahan dengan indikasi yang paling banyak itu adalah indikasi karena kolik abdomen misalnya, yang kita curigai penyebabnya itu adalah ada sumbatan di sistem traktus urinariusnya. Ya, oke, next. Ya, next. Ya, next. Next. Jadi maaf, ini bahan saya yang lama, laptop saya lagi ada bermasalah, jadi saya coba pakai bahan yang lama ya. Jadi ini barangkali persiapan yang perlu kita perhatikan, barangkali juga bisa dibaca. Jadi yang penting adalah, intinya adalah membersihkan usus supaya tidak ada komponen feses dan udara yang terlihat pada foto pemeriksaan BNO. Jadi ini adalah persiapan yang kita lakukan. Ya, next. Ya, ini beberapa indikasi. Next. Kita langsung saja ke fotonya. Ini kontraindikasi. Next. Ya, next. Ya, next. Next. Nah, ya ini adalah foto BNO. Foto BNO itu foto polos abdomen dengan persiapan. Jadi sebenarnya ini adalah awal langkah untuk menilai sistem traktus urinarius sebelum kita suntikan kontras ke pasien. Jadi yang kita lihat sini adalah bagaimana persiapan dari pasien, bagaimana tampilan udara yang terdapat pada kolon dan terdapat pada lambung serta udara di proyeksi rongga pelvis. Next. Ya, ini untuk gambaran yang lebih luas. Jadi batas atas kita bisa melihat itu adalah setinggi torakal 12 dan bawah itu kira-kira setentang dari simfisis pubis. Jadi dengan persiapan yang baik pada foto BNO, kita bisa melihat psoas line ada. Ya, ini psoas line harus terlihat kanan kiri yang mewakili otot psoas. Kita bisa melihat udara yang gambaran hitam ini merupakan udara yang ada di kolon sampai terlihat pada rongga pelvis. Lalu kita juga bisa melihat adanya pre-peritoneal fat line yang mewakili fat di sisi lateral dari dinding abdomen. Lalu kita bisa melihat apakah ada bayangan opak yang arahnya ke misalnya ke batu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini kalau kita lihat ada gambaran putih yang kira-kira di regio abdomen kanan setinggi L3. Ini bisa kita asumsikan ada sesuatu gambaran batu atau sesuatu yang mengandung kalsium di regio abdomen kanan setinggi L3. Bisa saja ini adalah batu di ginjal atau suatu fekalit. Ya, jadi ini dari foto BNO biasanya belum bisa kita pastikan secara pasti ya, sekitar 90% itu ada batu-batu. Jadi kita hanya bisa menduga ini adalah sesuatu yang tidak normal di rongga abdomen sebelah kanan setinggi L3. Oke, seperti kita ketahui kalau cara anatomi, ginjal itu dia kira-kira tingginya setinggi L1 dan L3. Maka kita bisa mencurigai ini ada batu di proyeksi ginjal. Next. Oke, next. Ya, ini juga contoh ya. Jadi supaya untuk ketahui, jadi foto BNO itu kalau dia persiapannya tidak matang, gambaran ini akan dipenuhi dengan feses dan gambaran udara. Ya, jadi untuk mendukung diagnosa kita, adanya batu itu akan tertutupi oleh bayangan feses dan bayangan udara pada kolon. Next. Ini juga saya zoom, ini adalah gambar rongga pelvis. Seperti yang di awal tadi, setiap gambaran yang opak atau putih itu seperti sesuatu yang mengandung kalsium biasanya. Nah, yang seperti ini di rongga pelvis, kita juga jangan buru-buru kita bilang ini misalnya batu di distal ureter. Ini bisa saja gambaran suatu plebolit, klasifikasi di proyeksi struktur vena bagian distal. Next. Ini juga kalau misalnya pasiennya dia wanita, ada gambaran putih yang terkumpul seperti ini lebih condong dia gambaran suatu uterin fibroid, ya. Jadi bukan suatu batu di belum tentu suatu batu di buli. Next. Ini juga kita lihat pada pasien laki-laki, ya,
pada foto Pulse BNO, ya kita lihat ini ada gambaran klasifikasi juga bentuknya seperti kubah. Ini masih mungkin gambaran klasifikasi di tepi atau dari sisi lateral dari prostat. Next. Ya, ini juga dan ini juga. Kalau ini biasa klip dari pos operasi, tapi kalau ini kita lihat gambaran khas dari batu di buli itu biasanya dia bentuknya bulat atau oval dan dia berdinding berlapis atau lamelar. Kalau bentuknya sepertinya dia posisinya di mid dari rongga pelvis, bentuknya bulat atau oval dan dia lamelar berlapis-lapis, 90% itu pasti gambaran batu di buli. Next. Next. Ya, kita masuk ke IVP. IVP, jadi sebenarnya IVP ini kita memasukkan bahan kontras yodium. Jadi setiap organ abdomen yang sifatnya berongga itu tidak akan terlihat pada foto X-ray polos. Jadi dibutuhkan kontras untuk mengisi struktur itu supaya bisa kelihatan apakah ada filling defect, apakah ada sumbatan, apakah ada pelebaran. Nah, next. Kita masuk ke gambaran saja barangkali. Ya, back. Ya, ini juga teknik pemeriksaannya barangkali nanti bisa dibaca juga. Yo, next. Oke, jadi ya ini kita menunjukkan kontras dari vena media kubiti lalu akan memperlihatkan gambaran sistem urinari pada ginjal dan ureter. Next. Ya, next. Ya, ini foto BNO yang tadi ya. Jadi persiapannya selalu didahului dengan BNO. Bagaimana persiapannya? Kalau misalnya persiapannya tidak maksimal, terpaksa kita ulang. Ya, next. Ya, ini foto IVP pada menit kelima. Jadi IVP itu adalah serial pemeriksaan dengan durasi waktu tertentu. Bisa 5 menit, setelah itu 15 sampai 20 menit, 30 menit. Setelah itu bisa postmixi. Nah, awalnya yang pada menit kelima kita menilai sistem sekresi ekskresi kedua ginjal. Keduanya harus sama terlihat dia. Dari kaliksnya, kaliks mayor, pelvis renalis hingga ke ureter kanan kiri harus sama terlihatnya. Ya. Jadi kalau pada kasus ini, yang ini kalau kita katakan sisi kanan atau ginjal kanan, ini ginjal kiri. Di sini kita bisa lihat seharusnya gambaran seperti yang ginjal kiri ini dia. Ya, dari sistem pelvis renalisnya, ureter proksimal hingga ke ureter medialnya itu kelihatan. Nah, pada kasus ini nggak kelihatan. Seharusnya kanan kiri kelihatan sama dia. Oke, next. Nah, ini pada menit ke-15. Pada menit ke-15 berarti ada keterlambatan sistem sekresi ginjal kanannya. Ya, sehingga yang seharusnya balik. Jadi seharusnya kanan kiri sama terlihat dia. Next. Nah, ini contoh kasusnya ya. Jadi pada menit ke-15 ada yang mengatakan menit ke-15, ada yang mengatakan menit ke-20. Ya, itu variasinya tergantung dari rumah sakit yang menggunakannya. Nah, pada kasus ini pada ginjal kanan mulai kelihatan pada menit ke-15 dia. Berarti ada keterlambatan dari sistem sekresi ekskresi ginjalnya. Yang kemungkinan ada sumbatan yang menyebabkan keterlambatan. Nah, sini kita bisa lihat nih, bagaimana foto IVP ini pada menit ke-15, gambaran sistem urinarinya. Seharusnya kita bisa melihat kaliksnya ini bentuknya cupping dia. Tapi pada yang sisi kanan, dia mulai clubbing, udah mulai ballooning dia, udah membulat. Karena adanya sumbatan di bagian proximal ureternya. Kita bisa membandingkan bagaimana pelvis renalis yang kiri dan yang kanan. Kiri. Kita lihat perbedaannya. Ya, next. Nah, setelah menit ke-20 atau menit ke-30, baru kita bisa, ini yang berbeda lagi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengisian kontras ini dari pelvis renalis, ureter proksimal, ureter medial sampai ke distal, kanan kiri mengisi penuh vesika urinarianya. Nah, di sini yang kita nilai bagaimana bentuknya, bagaimana bentuk dari ureternya, apakah ada sumbatan, apakah ada pelebaran, apakah ada pendorongan, ya kan? Kanan kiri apakah sama, apakah ada gambar yang misalnya kelainan kongenital ureternya ada 2 cabangnya misalnya, apakah ginjalnya itu posisinya bisa di pelvis, itu akan terlihat biasanya pada menit ke
20 atau menit ke-30. Nah, selanjutnya kita bisa melihat struktur dari vesika urinarianya. Ini vesika urinaria yang normal, dia bentuknya bisa bulat atau lonjong atau bentuknya seperti segitiga seperti ini. Dia harus memenuhi struktur dari kantong vesika urinarianya. Tidak ada gambaran dinding yang speculated dia, runcing-runcing, ataupun adanya pendesakan di bagian superior atau pendesakan di bagian inferiornya. Next. Oke, ini kasus sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada gambaran seperti gambaran opak yang tidak homogen yang berbentuk huruf U. Ini biasanya gambaran horseshoe kidney. Next. Ya, jadi kalau horseshoe kidney itu kalau kita masukkan kontras, gambaran kan seperti ini dia. Bagian pool inferiornya akan bersatu, bergabung. Ya, berbeda dengan gambaran yang normal. Kalau gambar normal dia posisinya pasti akan di agak sekitar 5-6 cm dari prosesus spinosus jaraknya. Tapi kalau yang ini kita lihat terutama di bagian inferiornya lebih mendekat kanan kirinya. Kalau kita CT scan biasanya ini akan bergabung membentuk huruf U seperti gambaran ladang kuda atau sepatu kuda. Next. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi bisa saja nanti pas IVP ya, ini gambaran contoh kasus saja, yang ginjal kanannya nggak kelihatan, ya, dia hanya kelihatan di seperti ini dia nih, ureternya. Berarti ginjal yang kanannya fungsi tidak bagus, tetapi yang ginjal kirinya kita lihat fungsinya masih bagus. Next. Oke, ini juga contoh pada kasus IVP. Ya, jadi ini ada bentuk pelebaran dari kalisnya. Kita lihat, tapi ini di bawahnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya pada vesika urinaria dia bentuknya akan bulat di atas segitiga penuh. Tapi di bawahnya ini ada seperti ada pendesakan. Pada pasien laki-laki biasa ini adalah kasus-kasus yang disertai dengan BPH atau benign prostate hypertrophy. Next. Oke, ini contoh kasus juga. Kita lihat ini, yang penting kita lihat ini vesika urinarianya bentuknya sudah tidak normal, ada setengah saja dia. Ini biasanya karena tumor. Karena kenapa kita bilang tumor? Karena dia bentuknya tepinya sudah irregular seperti ini. Ya, oke sebentar. Jadi barangkali untuk pengetahuan mahasiswa nantinya yang harus kita tekankan adalah bahwa pemeriksaan IVP ini adalah pemeriksaan serial foto yang ada waktu tertentunya, 5 menit apa yang kita evaluasi, 15 menit apa yang kita evaluasi, 30 menit apa yang kita evaluasi, dan postmixia apa yang kita evaluasi. Oke, ya. Jadi kita lihat ya, ini normalnya sebenarnya tadi ya. Jadi normalnya pada menit kelima, kanan kiri harus sama dia kelihatan. Bagaimana sistem ekskresi kedua ginjalnya ya. Dari posisi kita harus tahu ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri, kita bisa melihat kaliksnya, kita bisa melihat papilnya, kita bisa melihat kalis mayor, kita bisa melihat pelvis senalis, kita bisa melihat ureternya juga. Next. Ya, ini pada menit ke-20 yang untuk yang normal. Jadi kita lihat, jadi seperti saya bilang tadi bisa menit ke-20 atau menit ke-30. Biasanya di rumah sakit tertentu kita pada menit ke-30 kita udah bisa menampilkan dari segmen atas hingga ke segmen bawah bagaimana vesika urinarianya bentuknya seperti yang saya bilang tadi, bentuknya harus bulat dia atau bentuknya oval. Next. Ya, ini setelah bulinya terisi penuh seperti ini, kita suruh pasiennya kencing dia. Ya, tujuannya adalah melihat apakah sistem pengeluarannya bagus. Karena ada kadang-kadang pasiennya itu sudah kita suruh kencing, dia bilang udah kencing, tapi setelah kita periksa lagi ternyata masih penuh seperti ini. Berarti ada arahnya bisa ke neurogenic bladder dia. Jadi pengendaliannya tidak bisa dikontrol lagi. Nah, pada normal setelah pasiennya mixi, seharusnya seperti inilah sisa urinnya. Ya, sisa urin yang minimal yang setelah pasien mixi. Setelah itu kita foto lagi, kita bandingkan bagaimana sebelum dan sesudah mixi. Yuk lanjut. Oke lanjut. Ya ini contoh tadi ya, seperti bentuk dari vesika urinarianya tidak normal. Di bawahnya ada gambaran gambar pendesakan dari aspek inferior pada pasien laki-laki ini biasanya karena adanya BPH. Next. Oke, next ya.
Ini contoh sama kayak tadi sebenarnya. Oke, lanjut. Ya, ini contoh kongenital saya bilang tadi ya. Jadi bisa aja nanti ada dua ureternya bercabang dan ada double kidney dia. Oke, yuk, next. Oke, next sama aja. Ya, ini contoh misalnya kalau bisa ada batu ya, misalnya kalau bisa di segmen proksimal, di segmen proksimal ini paling sering adanya sumbatan karena kala batu. Biasanya efek yang ditimbulkan biasanya ada pelebaran dari peripheral renalisnya, clubbing dari kalisnya. Ini kita namakan hidronefrosis grade 3 atau grade 4 ya kalau secara radiologi. Next. Ya, ini contoh juga ya seperti bilang di awal tadi, bentuk fisika undar bentuknya dia smooth dindingnya, tapi ini adanya irregularitas terutama di aspek superior, biasanya arahnya ke sistitis. Yuk lanjut. Ya, ini juga sama, ini foto polosnya, ini foto IVP-nya. Kita lihat di awalnya ini ada gambaran bentuk oval setinggi L3, di sini juga ada setinggi L34, di sini juga ada. Pas di IVP ternyata terbukti ini memang menimbulkan sumbatan yang menimbulkan hidronefrosis, tetapi yang di sebelah kanan tidak terlihat, berarti sumbatannya ini menyebabkan gangguan fungsi dari ginjal kanannya. Oke, next. Ya, ini kita lihat ada dua hidronefrosis. Ya, biasanya permasalahannya di ureter vesica junction bagian distal kanan kiri. Ya, makanya bisa menyebabkan pelebaran atau gambar hidronefrosis bilateral. Next. Oke, next. Ya, ini kalau kita lihat ini foto polos abdomen. Kita ada lihat multiple bayangan opak yang klasifikasi, tapi kira-kira setinggi torakal 12 hingga L1. Bisa batu ginjal, bisa. Tapi ini lebih dominan adalah gambaran batu di kandung empedu. Ya, kenapa kita lebih condong batu kandung empedu? Karena pertama mulai kelihatan di torakal 12 dia, dan bentuknya dia lebih memanjang seperti ini. Ya, ini biasanya DD-nya yang pertama kolelitiasis, kedua baru nefrolitiasis. Next. Oke, next. Oke, ini next ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan.